3. Dinamika ekonomi. A. Perdagangan, industri dan pertanian. Meluasnya daerah-daerah taklukan Islam yang disertai. Meluasnya pengaruh Arab sangat berpengaruh pada bidang ekonomi masyarakat saat itu. Banyak daerah-daerah taklukan menjadi tujuan para pedagang Arab maupun non-Arab, Muslim maupun non-Muslim. Dengan begitu daerah yang tadinya tidak begitu menggeliat mulai memperlihatkan aktivitas-aktivitas ekonomi. Selain menjadi tujuan para pedagang juga menjadi sumber barang dagang. Maka peta perdagangan saat itu pun tentu berubah seperti Isfahan, Rai, Kabul, Balkah dan lain-lain. Sumber pendapatan rakyat pun beragam mulai dari perdagangan, pertanian, pengrajin, industri maupun pegawai pemerintah. Industri saat itu ada yang dimiliki oleh perorangan ataupun negara atau daerah untuk kepentingan negara. Industri-industri ini adalah seperti industri rumah tangga yang mengolah logam, industri pertanian, pertambangan dan pekerjaan-pekerjaan umum pemerintah seperti pembangunan jalan, irigasi, pegawai pemerintah dan lain-lain. Pembangunan irigasi juga sangat berpengaruh dalam pertanian. Perkebunan-perkebunan yang luas yang dimiliki oleh perorangan maupun negara atau daerah banyak menghasilkan. Lahan-lahan seperti ini adalah hasil rampasan perang yang sebagian menjadi milik perorangan. B. Pajak. Seluruh hal-hal di atas tentu saja akan berpengaruh terhadap pajak. Pajak saat itu ditetapkan berdasarkan profesi, penghasilan dan lain-lain. Sistem pajak yang diberlakukan di suatu daerah pada dasarnya adalah sistem yang dipakai di daerah itu sebelum ditaklukkan. Seperti di Irak yang diberlakukan sistem pajak Sasania. Tapi kalau daerah itu belum mempunyai satu sistem pajak yang baku, maka sistem pajak yang diberlakukan adalah hasil kompromi elit masyarakat dan penakluk. Yang bertugas mengumpulkan pajak tersebut adalah elit masyarakat yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diserahkan ke pemerintah pusat. Pajak yang ditanggung oleh masyarakat adalah satu pajak jiwa. Pajak ini berdasar jumlah masyarakat dan dipikul bersama. Yang bertugas melakukan penghitungan adalah tokoh masyarakat juga. 2. Pajak bumi dan bangunan. Tanah wajib pajak adalah seluas 2.400 m2 jumlahnya tergantung pada kualitas tanah, sumber air, jenis pertanian, hasil pertanian dan jarak ke pasar. 4. Dinamika politik dan administrasi. Serangkaian penaklukan bangsa Arab dipahami secara populer dimotivasi oleh hasrat akan terhadap harta rampasan perang, dan termotivasi oleh agama yang tidak menganut keyakinan tentang bangsa yang terpilih, layaknya Yahudi. Salah satu prinsip agama Islam adalah menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Lain halnya dengan Yahudi yang menganggap bangsanya sendirilah yang terpilih dan menganggap bangsa lain adalah domba-domba yang sesat. Keyakinan ini pun otomatis juga berpengaruh kepada lancarnya beberapa ekspansi pada masa Umar bin Khattab R.A. Motivasi apapun yang terlibat di dalam beberapa penaklukan tersebut, semuanya merupakan perluasan yang telah terencana dengan baik oleh pemerintahan Umar bin Khattab R.A., meskipun sebagian kecilnya berlangsung secara kebetulan. 34. Beberapa wilayah yang akan ditaklukkan dilihat dari kesuburan tanahnya, kestrategisannya dalam dunia perdagangan dan kestrategisannya untuk menjadi basis-basis penaklukan berikutnya. Seperti kota Mesir yang ditaklukkan. Kota ini merupakan lumbung besar bagi Konstantinopel. Selain itu kota ini juga dengan Hijaz, pelabuhan yang sangat penting dan agar bisa menjadi basis penaklukan selanjutnya ke Afrika. Konstantinopel mulai mengalami kekalahan dalam peperangannya dengan pasukan-pasukan Muslim setelah Mesir jatuh ke tangan negara Islam. Sedangkan untuk menaklukkan Sasania, pasukan Muslim tidaklah mengalami kesulitan. Karena selain dari sisi kekuatan politis imperium ini yang telah melemah dan hancurnya administrasi, juga hubungan baik antara negara-negara kecil yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan mereka. Juga karena Irak telah jatuh ke tangan pasukan Muslim pada masa sebelumnya. Selain itu, beberapa alasan yang mendukung keberhasilan serangkaian penaklukan ini adalah tidak terjalinnya hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat.
Dalam beberapa kasus hal ini sungguh penting. Karena orang-orang Kristen Arab yang merupakan bagian imperium yang ditaklukkan lebih menerima dan bergabung dengan pasukan Muslim. Lebih jauh lagi migrasi orang-orang Arab Badui juga ikut menjadi alasan keberhasilan ini. Untuk tujuan mengorganisasi orang-orang Badui ini, dan agar tidak membuat masalah kepada penduduk lokal, maka Umar bin Khattab pun membangun beberapa misyar. Misyar ini menjadi basis tempat orang-orang Badui. Selain itu juga misyar ini juga berperan sebagai basis-basis militer dengan tujuan penaklukan selanjutnya. Beberapa kampung-kampung militer terbesar yang dibangun pada masa Umar bin Khattab adalah Basrah yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi dengan Madinah, ibu kota negara dan juga menjadi basis penaklukan menuju Iran Selatan. Kufah dibangun untuk menjadi basis pemerintahan untuk administrasi untuk Irak Utara, Mesopotamia dan bagian timur dan utara Iran. Selain menjadi basis militer dan pemerintahan, Amsyar juga menjadi pusat distribusi dan administrasi pajak. Dengan begitu sistem yang diterapkan oleh Umar bin Khattab adalah sistem desentralisasi. Gaji para pasukan yang diambil dari pajak, upeti dan zakat dibayarkan melalui pusat-pusat administrasi ini. Pemerintahan Umar bin Khattab pada dasarnya tidak memaksakan sebuah sistem administrasi baru di wilayah taklukan mereka. Sistem administrasi yang berlaku adalah kesepakatan antara pemerintah dengan elit lokal wilayah tersebut. Dengan begitu, otomatis tidak ada kesamaan administrasi suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Tampaknya hal ini tidaklah menjadi masalah penting pada saat itu. 5. Ekspansi pemerintahan Umar bin Khattab. Adapun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, terjadi serangkaian ekspansi besar yang memperluas wilayah kekuasaan Islam. Penaklukan dimulai dengan Syam pada 13H. Meskipun serangan pertama sudah dimulai pada masa Abu Bakar, tetapi baru berhasil dikuasai di masa Umar. Khalid bin Walid memimpin penaklukan ini namun kemudian dipecat oleh Umar. Selanjutnya, Damsyik, Baalbek, Homs, dan Hama juga jatuh ke tangan Islam. Pada 638 M, Yerusalem ditaklukkan, diikuti dengan penaklukan Caesarea dan wilayah selatan Syria, termasuk Haran, Edessa, dan Nabisin pada 640 M. Mesir, termasuk Heliopolis dan Babilonia, ditaklukkan pada 641 M oleh Amr bin Aish, dengan Alexandria baru jatuh pada 643 M. Penaklukan Syria dilanjutkan dengan kemenangan di Perang Kadisiyah pada 637 M, yang juga membuka jalan menuju Mosul, Nihawan, Hamadazan, Rai, dan Isfahan, serta kota-kota besar di Iran Barat pada 644 M. Selain itu, pasukan Islam menguasai Khurasan, Ahwas, Sijistan, dan Kerman. Wilayah kekuasaan Umar meliputi benua Afrika. Wilayah kekuasaan Umar meliputi benua Afrika 35 hingga Alexandria, utara hingga Yaman dan Hadramaut, timur hingga Kerman dan Khurasan, serta selatan hingga Tabristan dan Haran, menjadikannya sebagai salah satu pemerintahan terbesar dalam sejarah Islam. C. Akhir pemerintahan dan kematian Umar bin Khattab. Banyak keputusan-keputusan baru yang harus diambil oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab 634-644 M. Penyebaran agama Islam pun dilaksanakan seiring dengan perluasan wilayah Islam. Banyak orang yang takluk di bawah Islam memeluknya sebagai agama meskipun ada sebahagian dari mereka yang membenci Islam ataupun bangsa Arab yang merupakan penjajah. Umar memerintah dengan tegas dan disiplin. Rakyat maupun pegawainya akan dihukum bila terbukti bersalah. Pada akhir pemerintahannya timbul gejala-gejala ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakannya yang disuarakan pertama kalinya oleh mereka yang membenci Islam ataupun bangsa Arab. Hal yang paling menonjol adalah pembagian hasil rampasan perang yang dinilai tidak adil. Tetapi hingga akhir hayatnya tidak ada yang berani mengutarakan secara terang-terangan. Kebenaran mengenai ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umar bin Khattab banyak terlihat. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah pembunuhan Umar bin Khattab sendiri. Beliau dibunuh Abu Lu'lu'ah, seorang Nasrani. Abu Lu'lu'ah mengutarakan keberatannya atas pajak yang ia nilai terlalu besar.
Untuknya yang berprofesi sebagai tukang kayu, pelukis, dan pandai besi, ia harus membayar 2 dirham setiap hari. Akan tetapi meskipun Umar bin Khattab R.A. mendengar keluhannya, beliau tidak mengurangi pajak tersebut karena kabarnya ia juga akan membuka penggilan tepung dengan angin. Abu Lu'lu'ah ternyata berlalu dengan rasa tidak puas dengan keputusan beliau. Hal ini disimpulkan dari jawabannya atas keputusan Umar bin Khattab R.A. Kalau begitu bekerjalah untukku dengan penggilingan itu. Yang kemudian dijawab, kalau kamu selamat maka aku akan bekerja untukmu. 3 hari kemudian ia berhasil membunuh beliau. Akan tetapi, bila hanya bukti ini yang diajukan untuk mengutarakan bahwa akhir pemerintahan Umar bin Khattab R.A. terjadi beberapa ketidakpuasaan terhadap kebijaksanaan beliau, maka itu terlalu dilebih-lebihkan. Tapi meskipun begitu, memang faktanya ada yang merasa tidak puas dengan Umar bin Khattab R.A. Beliau meninggal pada umur 63 tahun. Adapun kekhalifahannya berjalan selama 10 tahun, 6 bulan dan 8 hari. Ada indikasi yang menyatakan bahwa perseteruannya dengan Ali bin Abi Thalib R.A. mulai memudar kalau memang mereka berseteru, yakni Umar bin Khattab R.A. menikahi salah satu putri Ali bin Abi Thalib R.A. yakni Umi Kalsum. Selain itu Ali bin Abi Thalib R.A. adalah salah seorang yang turun ke makam beliau. Lain halnya ketika Fatimah binti Rasulullah meninggal dunia, baik Abu Bakar R.A. dan Umar bin Khattab R.A. tidak datang ke pemakamannya atau ketika Abu Bakar R.A. meninggal dunia di mana Ali bin Abi Thalib R.A. tidak datang ke pemakamannya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa salah satu usaha untuk meredakan perseteruannya dengan Bani Hashim adalah dengan mengangkat para pemuka Bani Hashim sebagai pemimpin pasukan dan mengirimkannya ke medan perang, agar mereka tidak terlalu memikirkan siapakah sebenarnya yang berhak untuk menjadi khalifah. Di samping beliau juga memang menikahi putri Ali bin Abi Thalib R.A. D. Kontribusi pemerintahan Umar bin Khattab. Sepanjang sejarah Khilafah Rashidah, ekspansi terluas yang pernah tercapai adalah pada masa Umar bin Khattab R.A. Pada saat beliau meninggal kekuasaannya telah mencapai Alexandria, Najran, Kerman, Khurasan, Rai, Tabriz dan seluruh Syria. Selain itu dalam bidang administrasi, beliau banyak mengadaptasi sistem-sistem pemerintahan dari Sasania, Konstantinopel dan Bizantium. Hal ini memang akibat persentuhannya dengan 3 imperium besar. Tersebut, dan juga akibat meluasnya wilayah kekuasaan yang memerlukan suatu pengaturan yang lebih rapi. Mata uang resmi demi memudahkan administrasi negara pun ditetapkan. Selain itu juga sistem tahun Hijriah juga beliau tetapkan. Dalam bidang hukum, beliau juga telah menetapkan kadi-kadi di setiap wilayah, dan juga menetapkan hukum acara peradilannya. Selain itu, Umar bin Khattab R.A. adalah orang yang terkenal dengan kekritisannya. Banyak muncul ijtihad-ijtihad beliau pada masa pemerintahannya. Peta Jazirah Arab. Kekuasaan Umar bin Khattab R.A. berujung di Alexandria, Najran, Kerman, Sijistan, Khurasan, Rai, Tabristan, Armenia, hingga Syria.